Selamat pagi kita semua, Shalom. Shalom, selamat Pagi, pagi. shalom. Puji nama Tuhan, atas segala kebaikan Tuhan, kita boleh kembali bertemu di doa subuh ini. Kita bersekutu dengan Yesus dan itu sukacita, saudara. Itu harus menjadi sukacita umat Tuhan yang mau bersekutu dengan Kristus, mengambil waktu, mengorbankan waktunya untuk Yesus. Dan biarlah segala dedikasi ataupun pengorbanan yang saudara sudah lakukan itu tidak menjadi sia-sia. Memang kita orang Kristen dipanggil untuk berkorban, sama seperti Yesus yang sudah berkorban bagi kita. Kita tunduk kepala sejenak, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah sumber sukacita kami. Engkau Allah, pencipta, penebus, dan pemelihara kami. Di sini kami bersama-sama via Zoom ini mengambil waktu untuk duduk di bawah kaki Tuhan. Kami ingin belajar firman. Kami ingin merenungkan kasih. Tuhan, kami butuh kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memberikan kami kemampuan merenungkan kemuliaan demi kemuliaan. Keterbatasan kami manusia yang berdosa dikungkung dengan segala kesalahan dan pelanggaran. Biarlah Engkau bebaskan kami ketika kami belajar firman-Mu pagi ini. Bungkus hamba-Mu dengan bayang salib Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu ya Yesus ditinggikan di tengah-tengah umat-Mu ini. Hamba hanya sebagai seorang alat saja di tangan Tuhan. Untuk itu izinkan hamba dilupakan, tapi Engkau akan selalu diingat. Hamba lebih direndahkan, Engkau akan selalu ditinggikan. Terpujilah Engkau Yesus kami, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Baik, saudara-saudara yang kekasih, umat Tuhan yang ditebus dan dikasihi oleh Yesus Kristus. Pagi hari ini kita boleh bersama-sama bersatu hati untuk mempelajari ataupun merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Efesus pasal 4 ayat yang ke-15. Dalam bahasa Indonesianya terjemahan baru dikatakan begini. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Di dalam bahasa Inggris terjemahan King James Version atau versi King James, dia bilang, but speaking the truth in love. Tapi berbicara kebenaran dalam kasih. Saya mau tanya saudara di sini. Kata apa yang hilang dari ayat 15 ini diterjemahkan ke bahasa Indonesia? Ada yang bisa jawab? Kasih. Kata apa yang hilang? Di ayat 15 bahasa Indonesia dia katakan, tapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Bahasa Inggrisnya, but speaking the truth in love, tapi berbicara kebenaran dalam kasih, may grow up
into him in all things. Bertumbuh ke arah dia dalam segala hal. Which is the head, yang adalah kepala, even Christ. Malahan itu adalah Kristus. Kata apa yang hilang dari terjemahan ini? Karena dalam bahasa asli pun itu sama. Dia katakan di ayat yang ke-15 ini, dia bilang begini, Ale teuntes de en agape, speaking the truth, however in love. Ada bahasa yang hilang yang tidak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kita. Kata apa itu? Berbicara. Berbicara dalam kasih. Paulus melihat ini hal yang sangat penting di dalam pertumbuhan ke arah Kristus. Seringkali kita orang Kristen hanya memperhatikan hidup benar itu memberi. Hidup benar itu mengasihi orang lain, kasih makan orang lain yang lapar. Dan seolah-olah kita itu puas dengan hal itu. Seolah-olah kita itu eh, sudah lebih dekat dengan sorga. Kalau kita lihat orang yang susah tidak makan, kita kasih. Itu tidak salah. Itu benar yang sudah lakukan. Dan kepuasan itu seperti itulah. Ataupun kita lebih rajin ke gereja. Kita baca Alkitab. Kita berdoa. Bawa persembahan dan perpuluhan. Dan kita merasa bahwa Tuhan sangat memperhatikan perbuatan-perbuatan itu. Dan kita merasa bahwa kita sementara bertumbuh dalam Kristus. Tapi saya mau katakan, penekanan dalam ayat ini, di dalam pertumbuhan, salah satu yang dia tekankan masalah perkataan. Yesus katakan, dengan ucapanmu, dengan perkataanmu engkau akan dihakimi. Dia tidak bilang, dengan perbuatanmu kamu dihakimi. Tidak. Itu di dalam konteks yang lain. Tetapi konteks khusus Yesus katakan, dengan perkataanmu engkau akan dihakimi. Dan ini yang sering kita lupa. Bertumbuh dalam Yesus, kita hanya berpikir dalam tabiat karakter kita yang kelihatan bisa dilihat banyak orang. Tetapi perkataan tidak pernah kita jaga. Di mana kita akan sama-sama ada di dalam renungan malam Senin 13 Umat Tuhan yang saya Maret. cintai. Ayat ini diawali dari ayat 1. Jadi kalau kita perhatikan perikop ini, judulnya Kesatuan Jemaat dan Karunia yang Berbeda-beda. Kalau kita perhatikan dari ayat 1, dari pasal 4 kitab Efesus, sangat jelas dia katakan pertama begini. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil, berpadanan dengan panggilan itu. Saya senang untuk terjemahan bahasa Indonesia digunakan kata perpadanan. Saya mencoba melihat beberapa terjemahan, eh, dia tidak ada kata perpadanan, tetapi prinsipnya lebih kena untuk menggunakan kata perpadanan. Dan kita dalam bahasa Indonesia digunakan kata ini. Kenapa kata ini penting? Untuk perpadanan, kata perpadanan. Dia katakan, sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan, artinya kita harus sesuai dengan panggilan itu. Kalau saudara merasa saudara itu dipanggil oleh Kristus, engkau harus sama kehidupanmu dengan panggilan itu.
Kalau kita mengakui Kristus sebagai Tuhan, kita harus nyatakan Kristus itu adalah Tuhan yang menguasai kita. Buktikan bahwa Dia Allah yang adalah Allah yang menguasai hidupmu. Di dalam arti Tuhan, arti Allah, di dalam sense bahasa Ibrani maupun Yunani, itu adalah satu kuasa. Nah, bagaimana kita sebutkan Allah kita menyebutkan Yesus sebagai Tuhan kita, tapi seolah-olah Dia tidak ada kuasa dalam hidup kita. Kita yang menguasai Dia. Tidak ada satu tindakan yang menunjukkan bahwa Dia sementara menguasai kita. Dia kuasai pikiran kita, Dia kuasai perbuatan kita, dan Dia kuasai perkataan kita. Seolah-olah kita orang-orang yang bebas melakukan dosa. Saudara lihat, Rasul Paulus dalam surat ini sangat jelas menekankan bagaimana kehidupan orang Kristen itu sesungguhnya. Hendaklah kamu dengan rendah hati, selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dalam hal saling membantu, saya senang untuk penggunaan bahasa ini, kata ini. Dalam bahasa Inggrisnya, dia gunakan bearing di ayat yang kedua. Dia katakan, bearing with one another. Bukan hanya saling membantu, kalau saya terjemahkan bebas. Ini saling membebani. Artinya kalau lihat orang terbeban, beban itu kita ambil untuk kita. Bukan hanya masalah bantu. Tetapi kalau bantu itu hanya menjadi kita, seolah-olah kita itu simpati. Dengan simpati kita bantu dia. Tapi yang dimaksudkan ayat ini bukan hanya sebagai simpati, empati. Apa yang dia rasakan, engkau harus rasakan. Jadi kita menolong itu bukan berarti karena kita hanya sekedar simpati dengan dia, tapi kita turut merasakan penderitaannya. Dia menangis, kita pun menangis. Saudara lihat, demikian orang-orang yang sementara bertumbuh dalam Yesus. Saudara, saya mau katakan, prinsip ini bukan hanya sekedar tulisan di dalam Alkitab, tapi prinsip ini dilakukan Yesus waktu dia di atas dunia. Saya percaya semua prinsip ini karena ini di bawah kuasa Roh Kudus, di dalam inspirasi Roh Kudus, dicatat oleh Paulus di dalam surat-suratnya, terutama ke surat Efesus. Dan semua ini adalah prinsip yang sama yang ditunjukkan Yesus waktu dia berada di atas dunia ini. Seringkali dia tidak makan untuk memberi makan orang. Roti yang ada di tangannya dia berikan kepada orang lain. Dia menangis dengan orang-orang yang susah. Makanya pesan Yesus di dalam kitab Matius pasal 25, dia katakan di sana, perhatikan orang-orang miskin. Perhatikan orang-orang berkesusahan. Itu bagian dari penghakiman untuk memisahkan antara kambing dan domba. Perhatikan mereka. Saya membayangkan ayat ini adalah ekspresi kasih Kristus, di mana dia pun merasakan apa yang dirasakan orang lain. Dan dia mau kita umat Tuhan merasakan hal yang sama. Ada hati empati. Demikian pertumbuhan jemaat. Dan ingat, konteks ini dia berbicara kepada jemaat. Kalau engkau sebagai umat Tuhan tidak memiliki hati yang sama, seperti apa yang sesuai dengan panggilan, kita tidak layak disebut umat, jemaat. Sakit hati sedikit, pergi ke gereja sebelah. Saya pindah ke gereja, tidak mau, kenapa? Orang ini nggak benar. Padahal Tuhan ajarkan, sebagai satu umat, satu jemaat, engkau harus merasakan empati. Kalau ada saudaramu memarahimu, tidak senang dengan perbuatanmu, engkau harus belajar jadi empati, berpikir dalam posisi dia, kenapa dia marah. Itu orang-orang yang bertumbuh. Itu maksud kita bertumbuh ke arah Kristus. Merasakan kemarahan orang. Kalau dia marah sama saya, dia maki, James, saya tidak senang kamu. James, kamu ABCD. Bisa saja dia maki saya.
Tidak cepat-cepat kita marah. Kita belajar empati, berdiri di posisinya, berpikir dalam posisi dia, dan merasakan apa yang dia rasakan. Supaya saudara punya kuasa untuk dapat mengampuni dia, dan punya kuasa untuk kembali bersatu dengan dia. Saudara lihat, demikian ajaran Kristus bagi kita. Orang Kristen bukan hanya enak-enak saja. Di dalam pembentukan tabiat kita dipanggil dalam keseriusan untuk menjadi serupa dengan Yesus. Jelas sekali, kitab Yohanes, 1 Yohanes, dia katakan di sana, kalau kita mau bertumbuh, kalau kita mengakui Tuhan adalah Tuhan. 1 Yohanes 2:6. Dia katakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ayat ini tidak dapat ditawar. Jangan pernah pikir kita, oh Tuhan, saya kan masih manusia. Saya lemah. Saya banyak dosa, Tuhan. Jadi saudara maksudkan, saudara mau hidup dalam dosa selamanya. Tidak akan ada sorga dengan saudara. Tidak akan bertemu dengan Yesus selamanya. Tidak ada alasan bahwa kita masih manusia dan kita berdosa, namun kita tidak dapat melakukan apa yang benar dan baik. Kita tidak dapat lakukan apa yang Yesus minta kita lakukan. Tidak ada alasan seperti itu. Tuhan mengundang kita jika engkau lemah, letih, lesu, beban berat yang dimaksudkan kita terbeban dengan dosa. Tuhan, saya tidak mampu, Tuhan. Kenapa? Ini hal yang impossible bagi saya. Ini adalah yang tidak mungkin bagi saya untuk saya lakukan, Tuhan. Tuhan bilang, datang padaku. I will give you rest. Saya akan berikan engkau damai sejahteraku, ketenangan. Aku yang akan membuat itu dalam hidupmu. Aku adalah Tuhan, dan Tuhan yang akan menguasai hidupmu, sehingga engkau akan menjadi hidup sama seperti aku. Tuhan hanya minta sama kita satu. Pilih, Tuhan adalah Tuhan. Hanya itu pilihan kita. Kalau kita sudah memilih Tuhan adalah Tuhan, kita memilih Dia yang menguasai kita. Dia yang akan menuntun kita. Dia akan membawa karakter kita. Dia akan membawa cara berpikir kita. Dia yang akan menjadikan kita menjadi serupa dengan Dia dan memenuhi segala tuntutan-tuntutan yang ada Dia tuliskan dalam firman-Nya. Kalau Dia tuliskan harus jadi seperti Kristus, kenapa kita harus stres? Kenapa kita harus bingung? Katakan sama Tuhan, I give up. Saya menyerah. Saya tidak dapat hidup dengan hidup ini. Tapi Tuhan, hiduplah dalam aku dan pakailah aku sepenuh. Ketika saudara bertumbuh demikian, berpikir demikian, menyerahkan dengan cara demikian, saudara akan menjadi seperti apa yang diungkapkan Paulus. Bukan aku lagi yang hidup, tapi Yesus yang hidup dalam aku. Saudara lihat. Demikian kita dipanggil untuk bertumbuh dalam Kristus di dalam konteks perikop ini. Dan dia lanjut di sana. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh. Berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Kalau dalam bahasa aslinya dia katakan spoudazontes. Spoudazontes, being diligent. Artinya jadilah tekun. Jadi tekun untuk menjaga, to keep the unity of the spirit. Jadi tekun untuk menjaga kesatuan roh. Kenapa? Karena itu doa Yesus di dalam kitab Yohanes pasal 17, biarlah mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Doa Yesus adalah persatuanmu dengan umat di mana engkau hidup dengan jemaatmu. Itu persatuan. Persatuan di dalam kasih. Dan dia bilang, jaga dengan tekun. Be diligent to keep the unity of spirit.
Kalau jadi tekun, artinya saudara harus lebih banyak berdoa. Saya mau tanya di sini, berapa di antara saudara yang sering mendoakan tua-tua gereja? Berapa saudara di sini yang sering mendoakan para pendeta atau gembala yang menggembalai engkau? Berapa saudara Kak, berapa sering saudara yang hadir saat ini mendoakan saudara-saudara seiman? Sebutkan nama mereka satu persatu. Selama saudara tidak lakukan itu, saudara akan tetap ada musuh dalam gereja. Saudara akan ada orang yang saudara tidak suka dalam gereja. Dan saudara akan tetap merasa lebih suci dari mereka. Hati saudara tidak akan pernah diubahkan selama saudara tidak memiliki hati demikian. Hati yang mau berdoa untuk orang-orang seiman. Makanya bukan sedikit orang, pendeta itu, capek saya dengan dia. Ganti saja, tolong ganti dia. Kenapa demikian? Karena saudara tidak pernah mendoakan dia. Saudara sibuk melihat kelemahan dan kesalahan karena saudara sementara dibutakan. Umat-umat yang disebut sebagai umat Allah, mereka sementara dibutakan untuk melihat kebaikan-kebaikan, kebenaran-kebenaran. Mereka dibutakan dengan karakter-karakter manusia yang lemah, termasuk pemimpin-pemimpin gereja mereka mungkin, termasuk saudara-saudara seiman di dalam jemaat. Dan kita tidak pernah mendoakan mereka. Pertumbuhan dalam Kristus mengajak saudara untuk dengan tekun menjaga kesatuan itu. Dengan saling mendoakan satu dengan yang lain. Satu tubuh, satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil pada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu itu. Satu Allah, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua Allah yang ada di atas semua. Dan oleh semua dan di dalam semua. Artinya segala hidupmu hanya Yesus saja. Jadikan dia yang pertama. Selama kita fokus kepada Kristus, kita akan bertumbuh itu. Tidak ada orang yang berfokus kepada dunia, yang sibuk cari kehormatan, sibuk cari tempat duduk, supaya dihormati dia menjadi tua-tua gereja, sibuk untuk mencari uang, dan dia itu disebut orang yang bertumbuh. Tidak ada orang seperti itu. Orang yang bertumbuh di mana fokus pikirannya itu hanya kepada Kristus, hanya Allah dan Allah saja. Allah untuk semua, Yesus untuk semua. Itu yang menjadi fokus utamanya. Tidak ada yang lain. Amen. Bangun pagi, subuh seperti ini, berhubungan dengan Kristus, keluar dari tempat di mana engkau bermeditasi, berhubungan dengan Yesus. Begitu keluar, yang saudara akan bawa adalah aroma Kristus, aroma sorga. Amen. Damai sejahtera akan mengawali kehidupannya sepanjang hari. Dan makanya di sini dikatakan di dalam pasal 4 ayat 15, perkataanmu itu pun akan terbentuk, menunjukkan bahwa engkau sementara bertumbuh ke arah dia. Itu karena penyerahanmu yang sempurna. Tidak ada orang yang berserah kepada Tuhan, mendoakan saudara-saudaranya. Makanya saudara, kalau kita hanya meditasi jam 4, jam 5, tiba-tiba matahari sudah terbit. Saya jujur, kalau saya meditasi 2 jam itu tidak cukup. Saya harus doakan umat saya, anggota jemaat. Dulu waktu sebelum saya jadi pendeta, saya doakan tua-tua jemaat, saya doakan jemaat, saya doakan sesama pemuda, saya doakan semua orang yang saya kenal di dalam gereja. Amen. Dan saudara pikir itu mau habis dalam 1 jam? Tidak cukup itu. Amin. Dan saya mau katakan malah lebih banyak saudara akan doakan orang yang saudara benci.
Amin. Orang yang membenci saudara, itu paling banyak saudara kan. Dan itu mungkin makan 15 menit hanya untuk nama dia. Benar. Saudara lihat, kalau hanya saudara berdoa, Tuhan ampuni dosa saya, terlalu ego saudara. Cinta diri, hati-hati doa kita, doa yang membentuk cinta diri. Semua minta berkat. Berkati saya Tuhan, berkati produk saya, berkati keluarga saya, berkati, ampuni saya, semua saya. Begitu keluar, saudara jadi cinta diri di luar. Saudara lihat orang lain, saudara akan anggap mereka itu bukan orang manusia lagi. Saudara paling suci di gereja. Karena saudara latih setiap hari berdoa itu penuh dengan cinta diri. Belajar doakan orang lain. Belajar doakan musuh-musuhmu. Demikian perkataanmu akan keluar meluap dari hatimu yang engkau bentuk di dalam Kristus. Begitu saudara keluar, perkataan itu akan kelihatan. Bertemu dengan sesama jemaat, orang yang membenci saudara, saudara akan tersenyum dan katakan selamat pagi. Yesus mengasihimu. Amin. Saudara lihat. Dan aroma kehidupan kita itu akan kelihatan. Aroma sorga yang mereka akan cium. Wajahmu akan memantulkan citra Kristus. Ingat Musa waktu selesai berbicara dengan Tuhan, wajahnya bercahaya. Demikian saudara, selesai berbicara dalam Kristus, dengan kerendahan, dibentuk dalam rohnya akan memantulkan. Ingat kitab Yesaya dia katakan, wajah mereka, air wajah mereka akan memantulkan kefasikan mereka. Kalau orang fasik memantulkan air wajah fasik, bagaimana dengan orang rohani? Orang fasik aja punya wajah kefasikan. Air wajah mereka tidak akan pernah menggambarkan satu kebahagiaan. Saudara, air wajah kita tidak dapat berbohong. Makanya jangan heran. Walaupun pendeta kita, mungkin saya, orang kulit hitam, tidak perlu sibuk pakai hand body buat putih, saudara. Akan kelihatan ganteng kalau engkau dekat dengan Tuhan selalu. Air wajahmu akan memantulkan siapa dirimu. Tidak perlu kita umat Tuhan, ibu-ibu di sini atau adik-adik, wanita, mau kasih habis uang di salon untuk rubah-rubah itu rambut, rubah-rubah itu kulit. Tidak perlu, saudara. Uang itu mending gunakan untuk membantu orang lain, untuk keselamatan orang lain. Cukup saudara berhubungan dengan Tuhan, wajahmu akan bersinar tanpa kosmetik. Rambutmu akan kelihatan indah, karena air wajahmu akan memantulkan siapa dirimu. Tapi kalau saudara tidak ada Yesus dalam hati, senyumnya pun tidak ada. Wajah saudara itu akan memantulkan siapa saudara. Saudara pakai bedak pun tebal-tebal, 1 senti tebalnya itu, tetap wajah saudara akan nampak, saudara itu jahat. Tidak dapat dikelabui. Orang yang bertumbuh dalam Kristus, dari air wajah, dari perkataannya, dia akan memantulkan siapa Tuhan. Demikian kita dipanggil ke arah Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kabar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Tuhan mengaruniakan kepada kita masing-masing sesuai dengan anugerah kasih-Nya. Dia memberikan kita karunia untuk bertumbuh sesuai dengan anugerah-Nya. Jangan saudara pernah ingin menjadi sama dengan orang lain. Karena anugerah yang Tuhan berikan dalam pertumbuhan itu berbeda-beda. Belajarlah untuk memiliki keinginan terbesar untuk menjadi serupa dengan Yesus. Bukan serupa dengan pendeta James. Bukan serupa dengan Mira. Atau orang-orang yang kita banggakan. Bukan itu. Berpikirlah dan berdoalah untuk menjadi serupa dengan Kristus. Semakin engkau rindu menjadi serupa dengan Yesus,
semakin engkau rindu untuk lebih dekat dengan Yesus, rindu untuk bertemu dengan Yesus, semakin rindu itu ada, semakin engkau akan dibentuk dalam keserupaan dengan Dia. Roh Kudus yang Tuhan janjikan untuk mengawalimu seumur hidupmu akan membawa engkau pada kesempurnaan yang abadi. Bukan diukur dengan ukuran dunia ini, karena dunia ini bukan tempat kita. Tapi Tuhan akan mengukur engkau dengan kuasa anugerahnya sendiri, sesuai dengan ukuran sorgawi yang dikaruniakan kepadamu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bertumbuhlah di dalam Dia, di dalam doamu, keseriusanmu, ketekunanmu, untuk menjadi dalam seperti Yesus. Amin. 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 Terpujilah Tuhan. Amin. Puji Tuhan, terima Amin. kasih buat hamba Tuhan, Pak Pendeta, dan puji Tuhan Bapak Ibu dan sahabat orang muda. Di pagi ini kita akan ada lebih dekat lagi dengan Tuhan Yesus lewat persekutuan doa. Untuk itu